Halo, selamat datang di channel Nyicip Gadget. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Jumpa lagi dengan segmen Nyicip Powerbank yang beli di Flash Sale, episode kelima. Di episode ini saya akan membahas sebuah powerbank dari brand Anker yang hanya memiliki satu port saja dan jenisnya adalah port Type-C. Apakah port ini berfungsi ganda buat input dan output? Jawabannya tidak. Port ini hanya berfungsi sebagai port input saja. Lalu outputnya lewat mana? Nah, untuk output powerbank ini sudah diinformasikan di nama tipe powerbanknya. Nama tipe powerbank ini adalah Anker PowerCore Plus 10000 with built-in USB-C kabel. Sesuai nama tipenya, powerbank ini saluran outputnya itu berupa kabel built-in berjenis Type-C. Ini dia kabel outputnya, saluran outputnya berupa kabel tanam, kabel built-in Type-C. Powerbank ini punya kapasitas 10.000 mAh dengan total daya 38,5 Wh, yang artinya 10.000 mAh powerbank ini itu lebih besar dari kebanyakan powerbank. Apakah benar seperti itu? Oke, di video nyicip powerbank ini saya akan mengulas pengalaman saya menggunakan powerbank Anker PowerCore Plus 10000 with built-in USB kabel ini, mulai dari kenyamanan penggunaannya, performanya, sampai kapasitas powerbank ini yang tadi saya katakan lebih besar daripada kebanyakan powerbank. Dan sebagai pengantar, seperti biasa, saya akan membahas harga dan spesifikasi powerbank ini terlebih dahulu. Powerbank ini saya beli di Shopee saat flash sale, harganya Rp195.000. Lalu harga normalnya berapa? Nah, seperti pada powerbank AOG PBN83S kemarin, saat saya mengecek kembali produk ini di link pembelian tempat saya membeli, stoknya itu statusnya diarsipkan dan harga yang tertera itu Rp699.000. Lalu pas saya ngecek ke official web Anker Indonesia, status stok ready, harganya Rp649.000. Dan di dalam box kemasan kita hanya mendapatkan unit powerbanknya saja, ditambah buku manual book dan kartu garansi. Tidak ada kabel charger, karena kabel charger bawaannya itu adanya yang tertanam ini, tidak ada kabel charger lain lagi. Kemudian untuk garansi, powerbank ini diberikan garansi 18 bulan. Di kartu garansi itu ada stempel tanggal garansi berakhir, yaitu tanggal 9 Desember 2023. Oke, sekarang kita fokus ke unit powerbanknya. Nama powerbank ini Anker PowerCore Plus 10000 with built-in USB-C kabel. Powerbank ini memiliki kapasitas 10.000 mAh dengan total daya 38,5 Wh atau 38.500 mWh. Nah, ini yang tadi di depan saya katakan kapasitas 10.000 mAh powerbank ini itu lebih besar dari kebanyakan powerbank lain yang secara spesifikasi kapasitasnya juga 10.000 mAh. Berdasarkan besaran total dayanya yang 38.500 mWh, powerbank ini berkapasitas 10.000 mAh pada voltase 3,85 volt. Sedangkan kebanyakan powerbank memiliki kapasitas 10.000 mAh itu pada voltase 3,7 volt, di mana total dayanya adalah 37.000 mWh. Jadi powerbank ini kalau menggunakan perhitungan voltase 3,7 volt, kapasitasnya bukan 10.000 mAh, tapi 10.400-an mAh. Jadi secara spesifikasi, kapasitas powerbank ini memang lebih besar ya daripada powerbank lain yang kapasitasnya 10.000 mAh pada voltase 3,7 volt. Nah, yang dicantumkan di spesifikasi ini adalah kapasitas tampung powerbank. Untuk kapasitas powerbank yang bisa digunakan atau dialirkan ke perangkat lain, yang pada informasi spesifikasi biasanya disebut rate capacity, pada manual book maupun deskripsi produk dari powerbank ini itu tidak dicantumkan. Tapi untuk estimasi rate capacity sudah saya dapatkan datanya. Nanti akan saya bahas di bagian hasil nyicip.
Selanjutnya, input dan output powerbank. Powerbank ini memiliki satu port input Type-C dan satu kabel output built-in yang tipenya Type-C juga. Jadi hanya ada satu saluran input dan satu saluran output. Baik input maupun outputnya spesifikasinya adalah 5 volt 3 ampere atau 9 volt 2 ampere. Jadi maksimalnya itu 18 watt ya. Powerbank ini bodi luarnya itu berbahan plastik. Filenya itu solid. Form factornya seperti form factor HP. Dan luas permukaan dari powerbank ini itu lebih kecil dari luas permukaan HP yang besarnya itu 6 inch. Tapi untuk ketebalannya lebih tebal powerbank ini daripada HP ya. Beratnya sendiri ini tidak mencapai 200 gram. Jadi kalau pas ngisi HP menggunakan powerbank ini sambil digenggam, rasanya itu seperti menggenggam 2 buah HP. Selain dimensinya, powerbank ini yang bagian atasnya itu flat dan bagian sisi bawahnya itu melengkung seperti ini, membuat powerbank ini mudah untuk dipegang bersamaan dengan HP. Apalagi kabelnya kabel charger built-in yang seperti ini, yang tidak terlalu panjang. Ini panjangnya hanya 6 cm saja. Mungkin powerbank ini memang ditujukan untuk penggunaan sambil dibawa-bawa barang HP yang sedang diisi dayanya ya. Jadi bentuk seperti ini tujuannya bukan hanya tujuan desain saja, tetapi ada tujuan fungsionalnya, yaitu untuk penggunaan bersama dengan HP seperti ini. Nah, apakah performa powerbank ini sesuai dengan spesifikasi? Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan hasil nyicip powerbank Anker PowerCore Plus 10.000 with built-in USB-C kabel. Biasanya ada 3 pengoperasian powerbank yang dilakukan untuk mengumpulkan data performa powerbank, yaitu self-charging, pengurasan isi daya, dan pengisian daya perangkat lain. Tapi kali ini pengurasan isi daya tidak ada, karena saluran output powerbank hanya ada satu saja, dan jenisnya adalah kabel USB-C. Sedangkan interface alat yang digunakan untuk pengurasan isi daya itu interface-nya USB-A. Jadi alat penguras dayanya tidak bisa digunakan di powerbank ini. Baik, kita mulai dari self-charging terlebih dahulu. Untuk self-charging saya menggunakan charger AUG PA-R1 yang sudah support protokol pengisian cepat. Dan data self-chargingnya bisa dilihat di tabel berikut ini. Input powerbank stabil di angka 16,8 watt atau 9 volt 1,85 sampai 1,87 ampere. Tapi tentunya arus input akan menurun ya seiring self-charging mendekati penuh. Waktu yang dibutuhkan untuk self-charging adalah 4 jam 4 menit. Dari data yang termonitor oleh USB tester, kapasitas yang berhasil ditampung oleh powerbank adalah sekitar 5079 mAh. Sedangkan dayanya termonitor sekitar 46.060 mWh. Data di atas adalah data kapasitas powerbank saat voltase inputnya 9 volt ya. Jika voltase input yang digunakan dalam perhitungan kita samakan dengan spesifikasi, yaitu 3,85 volt, maka kapasitas yang berhasil ditampung oleh powerbank ini adalah sebesar 11.964 mAh. Loh, kok ini lebih besar dari 10.000 mAh? Saya juga tidak paham apakah alatnya yang error atau bagaimana, tapi ini sudah 2 kali sesi self-charging yang saya lakukan dan saya monitor, dan hasilnya kurang lebih sama. Kapasitas tampung powerbank ini lebih dari 10.000 mAh yang tertulis di spesifikasi. Nah, dari daya tampung kapasitas powerbank yang termonitor, berapa besar kapasitas powerbank tersebut yang bisa dialirkan ke perangkat lain? Untuk mendapatkan data berapa kapasitas powerbank yang bisa dialirkan ke perangkat lain, saya menggunakan powerbank ini untuk mengisi daya HP Sony Xperia 5 Mark II yang kapasitasnya 4000 mAh. Itu kapasitas HP pada saat unitnya masih baru ya. Dari data pengisian daya, powerbank Anker PowerCore Plus 10.000 ini
bisa digunakan untuk mengisi daya HP Sony Xperia 5 Mark II sebanyak 2 kali pengisian penuh dan sekali pengisian penghabisan sisa daya powerbank. Untuk detailnya bisa dilihat di tabel ini. Protokol pengisian cepat powerbank ini aktif, outputnya stabil di 15,8 watt dengan voltase 8,8 ampere dan arus 1,78 sampai 1,79 ampere. Pengisian daya baterai dari 15% sampai 100% itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam 19 menit. Untuk output powerbank yang tertera di tabel, itu stabil di angka tersebut sampai sekitar 60%-an. Setelah melewati 60%, output powerbank menurun sampai pengisian daya selesai. Voltase stabil di voltase output 5 volt. Dari 3 sesi pengisian daya, kapasitas yang mengalir dari powerbank ke baterai HP termonitor sebesar 4786 mAh atau dalam monitor daya tercatat sebesar 33.710 mWh. Nah, untuk data kapasitas powerbank yang bisa dialirkan ke perangkat lain seperti itu ya. Dan dari sini kita bisa mengetahui read capacity powerbank Anker PowerCore Plus 10.000 ini yaitu sebesar 4.786 mAh. Karena selama pengisian daya voltase output powerbank tidak stabil di kisaran angka yang sama, dari 9 volt turun ke 5 volt, kita gunakan acuan total dayanya saja untuk mengkonversikan read capacity powerbank ke angka voltase 5 volt. Jadinya read capacity powerbank ini pada voltase 5 volt adalah sebesar 6.742 mAh. Setelah mengetahui spesifikasi teknis powerbank ini dan performanya yang termonitor oleh USB tester, ada beberapa hal yang bisa dijadikan catatan. Dan seperti biasa, saya akan membaginya menjadi 2, yaitu kelebihan dan kekurangan. Harapannya hal-hal ini bisa membantu memberikan pertimbangan tentang powerbank ini. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, powerbank ini memiliki total daya yang lebih besar dari powerbank kebanyakan, yaitu 38,5 Wh. Jika kita melihat rate capacity-nya berdasarkan data tadi, memang powerbank ini kapasitas 10.000 mAh-nya itu lebih besar daripada kebanyakan powerbank yang spesifikasinya sama 10.000 mAh, tetapi dengan voltase 3,7 volt atau total daya 37.000 mAh. Ini lebih besar karena total dayanya 38.500 mWh. Dan tadi rate capacity-nya juga berdasarkan data itu lebih besar ya, ada di angka 6.000-an lebih, sedangkan biasanya powerbank dengan kapasitas 10.000 mAh itu rate capacity-nya di angka 5.000-an. Kemudian yang kedua, powerbank ini sudah support power delivery. Kalau dari spesifikasi, maksimal output powerbank ini adalah 18 watt. Dan berdasarkan data, output yang dihasilkan oleh powerbank ini saat digunakan untuk mengisi daya Sony Xperia 5 Mark II itu di angka 15,8 watt, hampir 16 watt. Kemudian yang ketiga, powerbank ini memiliki bentuk yang ergonomis. Jadi mudah untuk digunakan bersamaan dengan HP. Masih kaitannya dengan bentuk, desain dari powerbank ini itu menarik. Kalau biasanya powerbank itu bentuknya ya seperti itu saja, bagian sini melengkung, kemudian bagian sini melengkung juga. Nah, kalau ini bentuknya itu bisa dikatakan agak lain ya dari kebanyakan powerbank. Kemudian kita lanjut ke kekurangan powerbank ini. Yang pertama itu, powerbank ini tidak punya port output. Powerbank ini hanya memiliki built-in USB-C kabel saja yang berfungsi sebagai saluran output. Jadinya kita hanya bisa menggunakan powerbank ini secara langsung pada HP yang memiliki port charger Type-C saja. Kita tidak bisa menggunakan untuk HP yang port chargernya itu micro USB, atau digunakan pada iPhone yang USB Lightning. Kita itu tidak bisa menggunakannya secara langsung, harus menggunakan converter. Nah, kalau menggunakan converter, fitur protokol pengisian cepatnya atau power delivery dari powerbank ini itu tidak akan aktif. Jadi itu
perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, masih tentang saluran output ini juga. Karena powerbank ini hanya memiliki satu saluran output yang bentuknya itu kabel seperti ini, jadi statusnya ini tidak tergantikan. Jika kabel output ini rusak, powerbank ini tidak bisa lagi digunakan untuk mengisi daya perangkat lain. Oke, mungkin itu saja hal-hal yang bisa dijadikan pertimbangan ya. Kalau bagi saya sendiri, dengan harga beli yang sesuai harga flash sale, powerbank dengan merek Anker, desain dan bentuk bagus, dan sudah support protokol pengisian cepat power delivery, powerbank ini worth untuk dibeli. Tapi karena port outputnya yang menggunakan built-in kabel seperti ini tanpa ada opsi port output, menurut saya ini juga harus dipertimbangkan. Apa yang harus dipertimbangkan? Tentu saja cara kita menggunakan powerbank ini. Apakah kita menggunakan powerbank ini untuk keperluan sendiri saja atau juga sering dipinjam-pinjam? Apakah kita atau yang meminjam powerbank ini aware dengan kondisi powerbank yang satu-satunya saluran outputnya adalah built-in kabel? Karena kalau kabel rusak, ya udah powerbank useless. Minimal itu yang harus dipertimbangkan sebelum membeli powerbank Anker PowerCore Plus 10.000 with built-in USB-C kabel ini. Baik, untuk review powerbank ini saya rasa cukup ya. Jika ada pertanyaan, koreksi, maupun apresiasi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan ragu-ragu untuk like video ini jika dirasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan supaya channel ini lebih berkembang. Oke, Nyicip Gadget undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.